Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Nah, Anda suka dengan cerita? Saya yakin kita semua suka mendengarkan cerita ya, cerita yang baik, cerita yang menarik. Dari sejak saya kecil, saya ingat saya suka sekali dengan berbagai macam jenis cerita. Ya, saya suka membeli buku cerita di toko buku, saya berlangganan majalah seperti Bobo misalnya ya, yang membuat berbagai macam cerita. Nah, salah satu cerita yang terkenal yang waktu itu sempat saya baca dan beberapa kali kemudian saya baca adalah sebuah fabel, sebuah cerita yang dikarang konon oleh seorang pujangga Yunani bernama Aesop. Cerita itu berjudul The Boy Who Cried Wolf, ya, atau kira-kira terjemahan bebasnya si anak yang berteriak menyebut nama serigala. Nah, satu hari di sebuah desa ada seorang anak gembala, ya, dia mengembalakan kawanan domba di desa itu. Di luar desa, dia mengembalakannya di luar desa di daerah yang berbukit-bukit di mana banyak rumput. Nah, satu hari mungkin karena dia sudah bosan ya, tidak ada kejadian menarik, cuman memperhatikan aja, mengawasi domba-domba yang digembalakan, lalu timbullah satu ide dalam kepalanya untuk membuat sebuah kehebohan ya. Siapa tahu keadaan jadi lebih menarik. Apa yang dia lakukan? Dia berlari-lari masuk ke desanya, lalu dia berteriak, "Serigala, serigala! Tolong, ada serigala mau menyerang kawanan domba." Maka bergegaslah para laki-laki keluar membawa parang, membawa sekop, cangkul, ya, kapak, segala macam senjata. Mereka berlari ke tempat domba-domba digembalakan mengikuti anak ini. Tapi apa yang terjadi? Sampai di sana tidak ada serigala rupanya ya. Si anak itu terpingkal-pingkal. Lucu sekali buat dia ya. Orang-orang tua ini tertipu. Kembalilah orang-orang ini ke desa dengan agak kesal ya. Nah, beberapa hari kemudian si anak itu berlari lagi ya. Dia berteriak, "Serigala, tolong, ada serigala." Keluarlah lagi para lelaki membawa berbagai macam senjata dan ternyata tidak ada serigala. Si anak itu lagi-lagi tertawa terpinggal-pinggal. Kalian ini orang-orang tua bisa aja dibohongin satu anak kecil. Ya, tambah kesel lah mereka. Hingga tiba satu hari si anak ini tiba-tiba muncul lagi di desa ya, dengan keringatan, muka tegang, lalu berteriak, "Serigala, tolong, ada serigala mau menyerang kawanan domba." Semua orang di desa itu mengatakan, "Kamu ini pasti lagi-lagi membohongin kami." Tidak, kami kali ini tidak akan tertipu. Ya, anak itu memohon-mohon, "Tolong, aku sungguh-sungguh kali ini aku tidak bohong." Tidak ada orang percaya. Maka apa yang terjadi? Sore harinya para penghuni desa pergi ke tempat domba-domba digembalakan. Apa yang mereka temui? Domba-domba sudah mati, disergap oleh serigala. Ketika si anak ini mengatakan sesungguhnya, ia justru tidak dipercaya. Ia tidak lagi dipercaya. Kenapa? Karena sebelumnya berkali-kali dia mengutarakan kebohongan. Apa yang ia katakan tidak benar. Sehingga ketika yang ia katakan adalah hal yang benar, tidak ada orang yang percaya lagi kepadanya. Dan akibatnya fatal, saudara. Nah, Alkitab sudah sejak lama memperingatkan kita akan betapa pentingnya menjaga apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, sehingga orang percaya terhadap apa yang kita katakan. Banyak ayat, saya akan mengutip satu ayat dari Amsal 18 ayat 21, berbunyi demikian, "Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya." Dalam terjemahan bahasa Inggris berbunyi demikian, "Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits." Betapa luar biasanya kekuatan lidah kita. Lidah yang kalau menurut Alkitab menentukan hidup atau mati. Dan bagaimana kita menggunakan lidah itu, satu hari kita akan memetik buahnya. Nah, ini bukan soal karma ya saudara-saudara ya, tapi
Saya pikir ini adalah hukum alam ya, aksi reaksi. Apa yang kita lakukan satu hari, kemungkinan besar akan berbalik kepada kita, dan itu yang terjadi. Apa yang kita katakan satu hari menurut Amsal, kita akan memakan buah perkataan kita. Kalau yang kita katakan adalah hal-hal yang bisa dipercaya, maka orang akan mempercayai kita, dan satu hari kita akan memetik buah kepercayaan orang itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa dipercaya, maka satu hari kita juga akan menerima buahnya. Itu tidak bisa dihindari. Orang tidak akan lagi percaya kepada kita seperti tadi ya, the boy who cried wolf itu. Tidak ada lagi orang yang percaya kepadanya sekalipun dia mengatakan kebenaran. Dan di zaman sekarang ini, saya pikir kata lidah ya, mulut bisa kita perluas. Dengan apa, saudara-saudara? Dengan jari kita. Jari kita yang mungkin mengetik pesan di gadget kita ya, lalu kita upload di media sosial kita, atau mungkin yang menerima pesan dari orang lain yang langsung tanpa kita verifikasi, tanpa kita cek dulu kebenarannya, apakah ini berita lama, berita baru, benar atau tidak, bias atau tidak, lalu langsung kita sebarkan dengan satu sentuhan jari. Kalau itu yang terjadi dan ternyata yang kita sebarkan sesuatu yang tidak benar, tidak tepat, tidak membangun, justru membawa ketakutan, kekacauan, maka satu hari kita akan memetik buahnya. Nah, saya akan mengakhiri dengan sebuah cerita peristiwa yang terjadi tahun lalu. Pada tanggal 16 Oktober tahun 2020, terjadi sebuah peristiwa pembunuhan yang menggegerkan di negara Prancis. Seorang guru bernama Samuel Paty dibunuh, dan dibunuh dengan cara yang cukup sadis ya. Dia dipenggal oleh pembunuhnya. Apa pasalnya? Nah, rupanya beberapa hari sebelum ia dibunuh, Samuel Paty ini menurut berita yang beredar di media sosial, dia di satu kelas yang dia ajar, dia memperlihatkan kartun atau gambar karikatur yang mengolok-olok Nabi Muhammad. Dan berita itu rupanya meluas dan menimbulkan kemarahan di beberapa orang. Dan pada akhirnya salah satu orang yang membaca berita itu dan marah, dia bergerak, dia membunuh Samuel Paty. Dan masalahnya, kekerasan yang terjadi bukan berhenti di situ. Beberapa hari kemudian terjadi juga satu serangan di sebuah katedral di satu kota di Prancis yang bernama Strasbourg. Dan di serangan itu jatuh beberapa korban, termasuk seorang pastor yang mati, dibunuh. Ini menimbulkan kemarahan di Prancis, sehingga kemudian Presiden Prancis bersuara sangat keras. Dan rupanya suara ini direspon dunia, ada yang pro, ada yang kontra, termasuk juga bahkan dari Indonesia yang ribuan kilometer jauhnya dari Prancis. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, meskipun dia juga mengutuk pembunuhan tersebut, tetapi juga dia menyesali, mengkritik Presiden Prancis dalam pernyataannya. Dan itu yang terjadi. Apa yang menarik, saudara-saudara? Beberapa waktu kemudian terungkaplah kebenaran. Dari mana berita tentang apa yang dilakukan Samuel Paty itu muncul? Nyata berita itu muncul dari seorang murid perempuan. Nah, tapi ini yang menarik. Ternyata murid perempuan itu sendiri tidak ada di kelas di mana atau pada waktu Samuel Paty memperlihatkan karikatur tersebut. Dia sudah atau sedang menjalani hukuman skorsing dari sekolahnya. Tetapi karena dia takut ketahuan oleh orang tuanya bahwa dia diskors, maka dia kemudian menceritakan hal ini, bahwa Samuel Paty memperlihatkan foto itu, padahal dia tidak ada di situ. Dia menceritakan itu karena dia tahu ayahnya pasti tidak akan suka dengan hal tersebut, dan
hal itu akan menutupi kesalahannya. Apa yang terjadi? Si ayah marah, dia upload di media sosial, dan itulah kemudian yang memancing peristiwa menggenaskan tersebut. Beberapa nyawa, termasuk juga sang pembunuh yang kemudian ditembak oleh polisi, beberapa nyawa melayang karena seorang anak tidak menyatakan apa yang benar. Dan akhirnya anak itu dan keluarganya bermasalah dengan pemerintah, dengan aparat keamanan, dan mereka juga harus menjalani pengadilan, dan mungkin mereka, saya tidak memperhatikan kelanjutannya, juga mendapatkan hukuman penjara karena hal tersebut. Betapa berbahayanya lidah kita, perkataan kita, tapi juga jari kita yang meneruskan berita-berita bohong, hoax, tanpa memverifikasi dan meriksanya lebih dahulu. Karena itu saudara-saudara, bukankah lebih baik kalau kita mendengar hal tersebut, kita diam? Pertama tentu kita jangan membuat berita-berita bohong. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Tapi juga yang kedua, kalau kita mendengar, kita menerima berita yang sensasional, yang hebat, maka jangan buru-buru dibagikan. Periksa dulu kebenarannya. Sekarang banyak cara memeriksa, memverifikasi kebenaran sebuah berita. Tahan jari Anda untuk membagikannya. Siapa tahu kita menghindari atau bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak baik, yang tidak membangun kehidupan bersama. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjaga lidah, mulut, tapi juga tangan, jari kita, sehingga kehidupan bisa menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, lebih membangun kehidupan bersama dengan sesama. Selamat pagi, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hikmat akal budi yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah hikmat itu kami pakai dengan baik, agar kami boleh mengucapkan, mengatakan hal-hal yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Sehingga apa yang kami sampaikan, kami katakan adalah sungguh hal yang benar, yang baik, dan membangun kehidupan bersama. Tapi juga agar kami bisa memilah informasi yang kami terima lewat berbagai saluran, baik visual, dari apa yang kami baca, yang kami dengar. Kami memilah mana yang benar dan baik untuk dibagikan, tetapi mana yang memang harus kami abaikan, yang kami pendam atau bahkan kami lupakan. Biarlah dengan demikian kami bisa membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Kami bisa mengurangi beredarnya berita-berita atau hal-hal yang tidak benar di tengah masyarakat kami, hal-hal yang bisa mengancam kehidupan bersama. Kami mau berdoa untuk pihak-pihak yang berkewenangan untuk mengontrol hal-hal tersebut. Biarlah pemerintah, tapi juga kami sebagai masyarakat boleh sungguh membagikan hal-hal yang memang baik untuk kehidupan bersama. Hal yang membangun kebersamaan, hal yang membangun rasa persaudaraan, dan bukan hal-hal yang justru memecah belah kami, menimbulkan kebencian satu sama lain. Biarlah dengan demikian hidup bersama kami sebagai bangsa, sebagai gereja, sebagai masyarakat, sebagai keluarga boleh berlangsung lebih baik setiap hari. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi yang masih ada. Biarlah yang di tengah situasi di mana pandemi masih harus kami hadapi, biarlah dengan hikmat Tuhan para pemimpin kami boleh memimpin setiap kami untuk melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Beri hikmat juga kepada gereja Tuhan dimanapun ada, baik mereka atau gereja yang sudah bisa beribadah bersama maupun yang masih harus menjalani ibadah-ibadah lewat secara online, daring. Tuhan yang tetap tumbuhkan rasa persaudaraan, persekutuan di antara anggota-anggota gereja. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga dalam berbagai pergumulan mereka, keluarga yang bergumul dengan masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah ekonomi,
masalah relasi antar anggota keluarga yang harus menghadapi situasi yang tidak mudah karena pandemi ini. Kami percaya kekuatan dari Tuhan yang tidak pernah habis akan terus menguatkan dan memimpin kami setiap hari. Maka inilah kami ya Tuhan, kami yang berdoa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang juga sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.